Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Rahmanita, Ibu dari SMA Negeri 19 Palembang. Pada kesempatan ini Ibu ditemani oleh Ibu Indri dari SMA Negeri 18 Palembang. Apa kabarnya Ibu Indri? Alhamdulillah luar biasa Ibu. Selamat datang di studio Suara Pendidikan Sumsel. Dan selamat datang juga untuk Ibu Indri yang akan memaparkan materi pada hari ini. Iya. Pada materi hari ini sudah dipersiapkan dengan baik saya kira ya Ibu Indri ya. Insya Allah. Oke. Di SMA Negeri 19 sendiri Ibu Indri mengajar mata pelajaran apa? Di SMA Negeri 18 saya mengajar bahasa Indonesia Ibu. Mengajar bahasa Indonesia ya, Iya. luar biasa sekali ya. Jadi bahasa ibu kita ya, Iya, Bu ya. benar, Ibu. Jadi bagaimana nih kira-kira Bu di SMA 18 cukup baik atau bagaimana pengalaman mengajar bahasa Indonesia di SMA Negeri 18? Mungkin karena di kota Palembang ya Bu ya, jadi sudah banyak peserta didik yang sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Kalau dulu saya bekerja di daerah itu tingkat kesulitannya lebih tinggi Bu, karena bahasa daerah mereka lebih kental. Jadi cukup baik ya Bu Cukup ya, perkembangan peserta didik kita di SMA Iya. di Sumsel ini ya Bu Iya, ya. benar. Oke, baiklah Bu Indri. Ibu Indri sudah mempersiapkan materi dengan baik. Saya rasa kepada Bu Indri saya persilahkan untuk menjelaskan materi. Terima kasih Bu Rahmanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Indri Oktaviana, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 18 Palembang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Suara Pendidikan Sumsel yang sudah mengizinkan saya untuk berkesempatan mengisi materi pada segmen kali ini. Baiklah, materi kali ini akan saya sampaikan yaitu teks eksposisi. Bagi anak-anak di rumah yang sudah pernah mendengar tentang teks eksposisi pasti sudah tahu ya. Karena di SMP dulu teks eksposisi pernah disinggung. Sekarang Ibu akan mengingatkan kembali apa itu teks eksposisi. Misalnya kalian ingin menaikkan uang saku, tentu kalian akan mengajukan permintaan tersebut kepada orang tua kalian. Nah, apa sih alasan-alasan kalian agar orang tua kalian bisa dan mau serta yakin untuk memberikan kenaikan uang saku kepada kalian? Nah, dengan begitu kalian akan memberikan alasan-alasan dengan bukti-bukti serta fakta kepada orang tua kalian. Contohnya yang pertama, ada kantin. Kita ambil saja kantin. Harga-harga makanan di kantin sudah naik. Yang kedua, misalnya di SMP kalian biasa diantar jemput oleh orang tua kalian, di SMA kalian sekarang menggunakan kendaraan sendiri. Tentu saja kalian akan mengeluarkan dana untuk bahan bakar. Nah, dengan begitu alasan-alasan tersebut dapat membuat atau meyakinkan orang tua kalian untuk menaikkan uang saku kalian. Seperti itu. Begitu juga dengan teks eksposisi, di mana pengertiannya yaitu karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca. Karangan eksposisi berisi fakta ilmiah atau non-fiksi. Sudah jelas ya, karangan teks eksposisi ini merupakan fakta karena alasan-alasannya harus tepat dan harus terbukti seperti itu. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bersifat informatif. Sama seperti pengertiannya tadi, teks eksposisi bersifat informatif karena memberikan informasi kepada pembacanya. Yang kedua ada berdasarkan fakta. Alasan-alasan yang diberikan dalam teks eksposisi harus berupa fakta dan bukti yang disertai dengan data-data. Kemudian yang ketiga itu berusaha untuk mempengaruhi. Kenapa dikatakan untuk mempengaruhi? Karena teks eksposisi ini bertujuan agar pembaca itu yakin dan mengiyakan dengan pernyataan penulis. Dan yang keempat itu memakai bahasa yang baik dan benar, yaitu bahasa baku, karena ini karangan ilmiah sehingga kita menggunakan bahasa baku.
Selanjutnya kita ke struktur teks eksposisi. Teks eksposisi ini sama seperti teks yang lain, dia juga memiliki struktur. Yang pertama itu ada tesis atau pernyataan pendapat, di mana penulis akan memberikan gagasan atau isu di dalamnya yang akan dikembangkan di dalam sebuah teks. Kemudian ada argumentasi. Di argumentasi, penulis menjelaskan isu-isu tersebut harus disertai dengan bukti fakta yang jelas, ya, yang bisa meyakinkan pembaca bahwa isu tersebut memang benar. Kemudian yang ketiga itu ada penegasan ulang, di mana ini biasanya berisi kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya juga pengulangan dari kalimat tesis untuk memperkuat pendapat penulis. Ini ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang penjelasannya. Di sini Ibu sertakan contoh, kita contohkan dari isu dampak positif media sosial bagi siswa SMA. Pada tesis itu kan isinya pernyataan isu atau gagasan penulis. Jadi kita misalkan membuatkan kalimat media sosial saat ini sudah banyak sekali digunakan baik dari usia dini hingga usia tua. Berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial, salah satunya adalah dampak positif. Nah, di situ kita bisa lihat pernyataan isu yang akan dikembangkan dalam sebuah teks eksposisi. Bagaimana argumentasinya atau alasan yang menjadi bukti atau dasar dari pernyataan penulis tersebut, yaitu media sosial saat ini menjadi target utama para pendidik untuk memberikan materi pembelajaran secara menarik sehingga dapat mengurangi tingkat kejenuhan peserta didik dalam pembelajaran daring. Terbukti dari banyaknya video pembelajaran di media YouTube yang dibuat oleh pendidik dengan kreasi yang sangat menarik. Jadi di situ ada fakta ya yang menarik. Terbukti dari banyaknya video pembelajaran di media YouTube yang dibuat oleh pendidik. Itu argumentasinya. Terakhir itu penegasan ulang. Di penegasan ulang itu menjelaskan kesimpulan atau pengulangan isu yang sudah kita jelaskan di awal. Oleh karena itu, media sosial saat ini sangat berpengaruh ke arah positif bagi peserta didik. Seperti itu. Mungkin itu dia materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk peserta didik sekalian. Oke, terima kasih ya Ibu ya, luar biasa sekali penjabaran materi dari Ibu. Jadi menarik sekali itu ya, Iya, ada Ibu. berkaitan dengan uang jajan ya Ibu ya? Iya. Iya. Nanti abis acara ini banyak yang minta kenaikan uang jajan. Iya, jadi Seperti syaratnya harus dijabarkan dulu ya Bu, Iya, itulah eksposisi ya Bu ya. Jadi jabarkan dulu alasannya. kenapa kita harus minta uang jajan gitu ya Bu ya. Iya, harus ada bukti dan alasan serta fakta-faktanya. Ibu. Iya betul. Jadi sebenarnya ini konkret sekali dalam kehidupan sehari-hari Benar ya sekali, Ibu ya. Ibu. Jadi setiap hari pun ketika kita ingin meminta sesuatu, mengajukan sesuatu atau proposal sesuatu, maka kita akan Iya. harus menjabarkan alasan-alasan gitu Iya. atau yang bisa mendukung dari mendukung proposal kita tadi ya Bu ya, Iya, keinginan kita tadi. meyakinkan, Ibu, Iya, betul sekali. Luar biasa sekali Bu Indri. Oke. Jadi materi ini sebenarnya sangat aplikatif ya Bu ya dalam Iya. kita sehari-hari. Oke, baiklah peserta didik di rumah. Demikianlah penjelasan materi dari Ibu Indri. Untuk pertanyaan silahkan layangkan di kolom komentar di link di bawah. Jadi silahkan bagi peserta didik yang ingin bertanya. Jangan lupa di like di link yang sudah dibagikan bagi peserta didik yang ingin bertanya. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya dengan guru dan materi pembelajaran yang berbeda. Saya Ibu Rahmanita dan Ibu Indri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara pendidikan, suara kita semua.
Gunakah